Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Nur Sabah khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan shorab dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang pada malam ini kajian kita sampai di ayat 264 dari surah Al-Baqarah yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadza tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan Al-Baqarah 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha
Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah ya mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Ayyuhalladzina amanu, amanu mad badal karena hamzahnya double. Asal kalimat amanu adalah seperti ini. Orang percaya disebut amanah, percaya, tapi belum tentu beriman. Lihat di pelabuhan Muara Baru, di beberapa daerah kalau ada acara-acara non-muslim mengundang ustadz untuk mengadakan doa selamat. Berarti mereka percaya terhadap doanya ustadz, terhadap doanya umat Islam. Percaya, tapi belum beriman. Maka bagi orang yang beriman, tidak cuman amanah, percaya, tetapi amanah. Karoma mulia. Tapi dengan dijadikan sulasi masjid warna awal, bab awal disebut bab if'al akrama, bukan cuman mulia tetapi bisa memuliakan. Jadi dari amanah percaya, amanah mempercayai, namanya beriman. Dengan double huruf hamzah tadi, maka dihapus salah satunya, dijadikan harokat panjang, maka menjadi amanah. Itu asalnya. Maka disebut badal. Badal itu pengganti daripada alif yang hilang. Karena tadinya 2 alif digabung menjadi 1. Amanah. Makanya di sini ada hamzah, ada juga alif. Kalau di sini udah tak langsung panjang, kalau di sini masih dalam proses ada hamzah dan juga ada alif. Lan tubtilu shadaqatikum, mimati ketemu huruf ba, ikhfa syafawi. Shadaqatikum bil manni wal adha. Ini ngelamerek melulu nih ke bawah, kenapa ya? Maunya ke bawah melulu ini. Mestinya kan ke sini nih. Jadi enak ngomong. Ini ke sini. Apa ya? Coba desain. Kalladzi yunfiqu, nun mati ketemu Pak, itu hukumnya ikhfa. Namun ingat, ikhfanya ikhfa ausat. Suara huruf imbuhannya adalah m. Yunfiqu bukan yunfiqu, bukan yunfiqu tapi yunfiqu. Malahu ri'a, mad wajib muntasil, harus 6 harokat. Ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bacaan kita wal yaumil akhir. Bacaan orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kita, mereka akan baca wal yaumil akhir. Yaumil akhir dibaca yaumil akhir karena ada spasi saja sebenarnya. Kalau tidak ada spasi, bagaimana bacanya? Yaumil akhir. Pamasaluhu sa bukan sin tapi sa. Pamasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun
fatarakahu salda. Salda, mad iwad. Apa arti mad? Panjang, iwad tukeran. Karena yang kita lihat tanwin, tapi yang kita dengar bukan tanwin tapi panjang, mad. Maka mad itu disebut mad iwad. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu. Lagi-lagi wawu dipatah, dibaca wa bukan wo. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannah kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa'in lam yusibha wabilun fatal ditahan, kena ada tasydid. Wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Hamas itu bisik. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan malam ini. Silakan perhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب
تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
kamasali jannah وذرية ضعفاء صاروا فيه نار فاحترقت صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan perhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung ke ayat 261 dari surat Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Letterletnya, setiap orang yang bersedekah 1 rupiah maka akan Allah balas menjadi 700 rupiah. 1000 berbalas 700.000. Itu ukuran standar, karena nanti ada yang 900 bahkan lebih besar. Wallahu yudhi'u liman yasha. Dan juga ada yang lebih kecil dari 700, bahkan ada yang zero sama sekali. Sedekah habis tapi pahalanya nggak ada. Siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai sayangku orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sangat disayang oleh Allah. La tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan sodakohmu, ay ujuraha, pahalanya. Sodakohnya tidak batal, dinikmati oleh mustahik, tapi pahalanya zero, pahalanya hilang. Kenapa? Bil manni wal adha, menghilangkan, membatalkan pahala sodakoh dengan manni wal adha. Ibtalan, sungguh-sungguh batal sedekah kalau diikuti salah satu di antara dua, manni wal adha. Manni, membangkit-bangkit, ngomong-ngomongin, lu kalau nggak disedekahin sama gua, lu mampus, kemarin nggak punya duit kan, modar lu, untung aja gua sedekah sama lu. Wal adha, menyakiti. Sedekah iya, tapi menyakiti iya. Nah ini khawatir Bapak, terutama dalam rangka santunan yatim ya. Coba perhatikan.
Selama ini Nurul Somba sering melakukan santunan anak yatim piatu, tapi tolong jangan sampai menyakiti perasaan apalagi fisik anak-anak yatim. Diatur-atur sedemikian rupa. Lu yatim di sini, yatim di sini, yatim di sini, sampai yatim malu. Bahkan ada seorang yatim tidak mau ikut-ikutan santunan karena merasa malu, seringkali diatur berlebihan oleh panitia. Manjakan yatim dalam santunan, karena uang yang terkumpul hari itu bukan untuk panitia tetapi untuk yatim. Pengantennya yatim, masa pengantin diatur-atur yang berlebihan? Manjakan yatim, hormati yatim, muliakan yatim, jangan sok ngatur-ngatur yatim, apalagi aturannya sampai menyakiti anak yatim. Lu yatim ya itu sudah diatur, lu yatim juga belum lagu. Masyaallah, manni wal adha. Kalladhi, sebagaimana kaibtali nafaqatil ladhi, sebagaimana batalnya nafkah yunfiku malahu, yang dilakukan oleh orang yang menginfakkan hartanya namun ria'an nas, pengen dipuji oleh manusia. Hati-hati. Urusan hati memang tidak bisa ditebak. Tapi kalau bahasa mantek ada alaqah dan korenahnya. Bagaimana orang ikhlas, bagaimana orang ria. Maka saya sarankan kepada jamaah yang saya cintai, kalau memang seandainya kita mau nyantinnya piatu secara pribadi, kita pribadi, keluarga kita, tolonglah jangan anak yatim yang diundang ke rumah kita. Kitanya aja yang nganterin. Dengan itu yatim merasa terhormat dianterin oleh kita. Jangan diundang, dikumpulin di lapangan panas-panasan, lapar-laparan, begitu dibagi nggak tertib, ribut sampai injek-injekan. Ya Allah, tujuannya apa? Apa sih susahnya kalau dianterin aja anak-anak buah kita biar nganterin ke rumahnya masing-masing. Khawatir mar'iyan lahum, tujuannya ingin dipuji. Oh, ini orang dermawan ini, setiap tahun nyantun ini. Kenapa mereka melakukan itu? Sebenarnya wala yu'minu billahi, mereka melakukan itu bukan karena dasar iman kepada Allah, bukan. Karena pengen dipuji aja, pengen dianem aja. Huwal munafik, itulah orang-orang munafik. Nah, pamasalu kamasali Safwanin, ibadah santunan mereka, sedekah yang mereka lakukan sebagaimana Safwanin ay hajarin amlasin, sebagaimana batu datar yang licin, kemudian di atas batu itu dilewati banjir, lalu di atas batu datar dan licin itu tersisa setumpukan tanah. Amles, aleh itu roh, sisa tumpukan tanah. Kemudian karena tanah itu tanah subur terbawa banjir, maka ditanamilah di atas tanah itu berbagai macam tanaman, ada cabai, tomat, padi dan lain sebagainya. Begitu berbuah tanaman itu, tiba-tiba fa'asabahu wabilun, tiba-tiba datang hujan besar, matarun syadidun,
banjir besar yang menghilangkan tanah di atas batu licin tadi, sampai-sampai fatarakahu solda, batu yang licin tadi, tanah dan tanamannya terbawa banjir, tinggallah kembali batu datar dan licin, tanamannya anyut. Sulban amlasa la syai'a alaihi, tidak ada apapun di atas batu. Itu perumpamaan orang-orang sedekah cuman tujuannya ria. Tenaganya capek, biaya ngeluarin bibitnya iya, biaya ngurusinnya iya, dan lain sebagainya. Tiba-tiba mau panen, tersapu banjir bandang, hilang semuanya. Amlasa la sya'alai layak diruna ala syai', dan dia tidak mampu apa-apa menghadapi banjir yang seperti itu. Karena air ternyata lebih dahsyat daripada api. Ketika wilayah kebakaran, orang berusaha memadamkan kebakaran dengan air, insya Allah mati. Tapi ketika dilanda banjir, gimana caranya? Apa dibakar pakai api? Nggak ada. Layak diruna ala syai', tidak mampu. Nah, itu libayani masalah munafik. Contoh orang munafik al-munfiki, yang dia bersedekah berinfak ria'an nas, tujuan ria kepada manusia. Allah syai'in makasabu. Allahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Ingat, hidayah yang tidak pernah diberikan Allah bukan ilmu. Ilmu Allah sebarkan semua kepada semua manusia, bahkan orang kafir banyak yang lebih pandai hafal Al-Qur'annya dari umat Islam. Orang kafir banyak yang lebih pandai penguasaan tafsirnya daripada jamaah Nur Sobah yang notabene umat Islam. Lebih pandai. Tapi bicara hidayah nggak bisa. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Tapi berumpamaan orang-orang yang infak, sedekah yang tujuannya ibtigha'a talbi mardatillah, hanya mencari ridha Allah. Secara logika kita sudah bisa membedakan nih. Secara kasat mata orang yang infaknya ridha dan tidak sebenarnya sudah kelihatan. Wa tasbitan min anfusihim, dan ditetapkan hatinya, ditancapkan hatinya, itu apa yang dilakukan tahqiqan li sawab, hanya mendapat pahala saja. Bukan untuk viral, bukan untuk dikenal, bukan. Bikhilal munafiqin alladzina juri'an karim. Nah, orang-orang yang ikhlas sedekah infak karena Allah, kama salijannatin, perumpamaannya dia berkebun bi rabwatin, di rabwah. Apa itu rabwah? Bidammil rabwah wa fathiha rubuwah, silakan, makanin murtafiin mustawin, di atas puncak sebuah gunung, di gunung. Asabah wabilun, ketika di puncak gunung itu dia nanam tomat, nanam padi, nanam cabai dan lain sebagainya. Ketika ada hujan lebat, asabal fa'atat a'ta ulakalaha di'fain, maka kesuburan itu karena banyaknya hujan, hasil panennya menjadi 2 kali lipat. Begitu hujan besar tidak membuat tanahnya kesapu banjir, karena memang bukan di atas batu yang licin, memang di gunung. Ketika ditimpa hujan besar, maka hasilnya malah 2 kali lipat.
ilam yusibha wabil, bahkan seandainya tidak ada hujan besar pun, maka fatal, cukup hujan kecil saja, maturun khafifun yusibuha, hujan yang kecil yang menimpa tanaman tersebut, wayak fiha, dan itu mencukupi untuk siraman mereka, lirtifaiha, karena dia di posisi yang tinggi, tanah dan arealnya sejuk dan dingin. Bagaimana puncaknya? Al makna, maksudnya adalah tusmir wa tazku, tumbuh-tumbuhan itu berbuah dan mengembang. Zakat itu mengembang, tazku zakat mengembang. Maka zakat itu ada punya dua makna. Yang pertama at-tazkiyah, membersihkan. Yang kedua at-tazki, itu mengembang. Kasurul matar al-amqalla, apakah hujan itu banyak atau sedikit? Maka dari karena faqatu mandukir, maka begitu juga napakah orang-orang yang karena Allah tazku indallah, berkembang menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Kasurat amqalat, apakah sedekah itu banyak atau sedikit, tetap mengembang. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah maha tahu terhadap orang yang beramal hatinya karena Allah atau tidak. Kalau kita cuma bisa menebak, dan tebakan itu kadang-kadang salah, tapi Allah tidak akan salah, karena Allah basir, bukan alim lagi tapi basir, lebih alim daripada alim. Ayawaddu ahadukum, apakah kalian senang di antara kalian lahu jannatun, punya taman, punya kebun, min nakhilin, ada anggurnya, wa anabin, ada kurmanya, tajri min tahtil anhar, sekelilingnya mengalir sungai, fiha min kulli samarah, di kebun itu ada bermacam buah-buahan. Waqad asabaka bir, tetapi kalian sudah dihinggapi penyakit tua, fadha'afa, maka lemah, minal kibari, analika sabi, tidak bisa lagi mengurus kebun. Walau dzurriyyatun du'afa, di sisi lain kalian punya anak masih kecil-kecil, ayat auladan sigharan, masih anak kecil, layak diruna alaihi, juga tidak mampu mengurus kebun karena anaknya masih kecil-kecil. Tiba-tiba kebun itu fasabha i'sarun, dilanda angin panas, rihun syadidatun, angin yang tertiup kencang, fihi narun fahtarakat, dan membawa angin sehingga membawa api, dan api itu membakar kebun yang serindang. Faqadah awajah, apakah kalian ingin terjadi semacam itu? Maka Allah mengatakan, sedekahlah dengan niat yang kuat, dengan ikhlas yang mendalam. Karena niat yang kuat berarti dalam ayat ini kita masih dalam keadaan muda dan kuat. Ikhlas yang mendalam dibantu oleh anak-anak kita yang sudah besar dan kuat untuk membantu kerja kita di perkebunan tadi. Dengan demikian, kadzalika, itulah kama bujina ma dzukir yubayyinullahu lakum ayati, Allah menjelaskan kepada kita ayat-ayat Allah, la'allakum tatafakkarun, agar kalian bisa berpikir, sehingga patah tabiruna, maka kalian mengambil contoh dari ayat-ayat ini. Dan kalau tidak, di ayat 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ada satu lagi, bagaimana caranya infak kita supaya berbunga, berkembang menurut Allah. Ada lagi, anfiqu min thayyibati ma kasabtum,
wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.